gampang sunatnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah. Wal maqalatu lan utawi maqalah asabi'atu wal ishruna kang kaping 17. Asabi'atu wal ishruna kang kaping 17. Iku an Sa'd bin Hilalin. Iku an Sa'd bin Hilalin saking sahabat Sa'ad bin Hilal. Iku an Sa'd bin Hilalin saking Sa'ad bin Hilal rahimahullahu anal abda setuhune hamba, anal abda setuhune kaula, iku iza aznaba nalikane dosa sapa abad. Iku iza aznaba nalikane dosa sapa abad. Potat eta ya Hamzah terus jangan dibaca. Iku iza anak abda terus iku izna aznaba. kita adalah ini Hamzah dan Anak bin Alif gitu. Iza aznaba annal abda setuhune hamba kaula. Iku iza aznaba nalikane gawe dosa sapa atau iza aznaba nalikane dosa sapa abad. Aisoro tegese dadi sapa abad. Aisoro tegese dadi sapa abad. Iku za zanbin wong kang duweni dosa. Iku za zanbin wong kang duweni minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Salah. Mana maka maringi mana maka paringi nikmat gitu. Mana maka maringi nikmat atau mana maka paring nikmat. Mana maka paring nikmat sapa Allah Ta'ala. Mana maka paring nikmat sapa Allah Ta'ala. Ai an ama tegese paring nikmat sapa Allah Ta'ala. Ai an ama tegese paring nikmat sapa Allah Ta'ala. Alaihi ngatase abad. Alaihi ngatase abad. Bi arba'i khisalin kalawan papat perkara. Bi arba'i khisalin kalawan papat perkara. Layah jubu orang ngaling-ngalingi. Layah jubu orang ngalingi sapa Allah. Anhu saking abad. Ar-rizqa ing rizki. Ailayam na'u tegese ora nyegah sapa Allah. Ailayam na'u tegese ora nyegah sapa Allah. Hu ing abad minar rizki saking rizki. Walayah jubulan orang ngalingi. Walayah jubulan orang ngalingi sapa Allah. Anhu saking abad.
anhu saking abad asyihata ing sehat. Asyihata ing sehat. Aila yamna'u tegese ora nyegah sapa Allah. Aila yamna'u tegese ora nyegah sapa Allah ing abad min syihatil badani saking sehate badan. Min syihatil badani saking sehate badan. Wala yuzhiru lan ora nampakaken. Wala yuzhiru lan ora nampakaken sapa Allah. Alaihi ing atase wala yuzhiru lan ora nglahiraken atau ora nampakaken sapa Allah. alaihi ing atase adzamba ing balyasturu balik nutupi sapa Allah. Balyasturu balik nutupi sapa Huing abad. Bal yu'aqibu salahnya. Wala yu'aqibu lan ora nyiksa. Wala yu'aqibu lan ora nyiksa sapa Allah. Wala yu'aqibu lan ora nyiksa sapa Allahu ing abad. Ajilan ing dalam mangsa. Ajilan ing dalam mangsa. Ay bisaati tegese ing dalam mangsa. Ay bisaati tegese ing dalam mangsa. Al hadirati kang hadir. Al hadirati kang hadir. Bal yumhilu Ngerokok mah dipertanyakan. Mandi Pak. Kita tarik hiji. Terus tantang. Ya tarik nang hiji. Ya. Nah, orang tarik nak dia kan itu yes. Tarik muni terus siap. Bayum hilu balik ngalonaken sapa Allah. Bayum hilu balik ngalonaken sapa Allah ing abad. Wala yuhmilu lan ora nibaaken. Wala yuhmilu lan ora nibaaken. Wala yuhmilu lan ora nibaaken sapa Allah
ui Ben. wahukialan den riwayataken atau den ceritakan wahukialan den ceritakan ana Adama alaihi salam setuhune Nabi Adam alaihi salam iku qala dawuh sapa Nabi Adam iku qala dawuh sapa Nabi Adam innallaha setuhune Allah iku a'ta paring sapa Allah iku a'ta maringi sapa Allah ummata Muhammadin ing umate Nabi Muhammad arba'a karomatin ing papat piro-piro kemuliaan arba'a karomatin ing papat piro-piro kemuliaan Ma'a'to kang ora paringi sapa Allah. Ma'a'to kang ora paringi maringi sapa Allah. Ma'a'to kang ora maringi sapa Allah ni ing isun. Haing arba'a karomatin. Ma'a'to kang ora maringi sapa Allah ni ing Sun. haing arba'a karomatin ihdaha utawi salah sijine arba'a karomatin ihdaha utawi salah sijine arba'a karomatin iku qabulu taubati nerimane taubat isun iku qabulu taubati nerimane taubat isun kana ana diulang ihdaha salah sijine arba'a karomatin qabulu taubati utawi den terimai taubat isun qabulu taubati utawi den terimai taubat isun iku kana ana apa qabulu taubati iku kana ana opo qabulu taubati iku bimakkata ana ing Mekah iku bimakkata ana ing Mekah wa ummatu Muhammadin lan utawi umate Nabi Muhammad iku yatubuna pada tobat sapa umat Muhammad iku yatubuna pada tobat sapa umat Nabi Muhammad fi kulli makanin ing dalam saban-saban tempat fikuli makanin ing dalam sahabat-sahabat Tempat. Fayuk balulan den terima Fayuk balu maka den terima opo taubatuhum taubate umatu Muhammad Fayuk balu maka den terima opo taubatuhum taubate umat Muhammad wasaniatu langkang kapindo wasaniatu lan utawi kang wasaniatu langkang kapindo ani setuhune isun ani setuhune isun iku kuntu ana isun iku kuntu ana isun iku labisan nganggo klambi
iku labisan wong kang nganggo Falama aso itu maka sumangsane maksiat isun. Falama aso itu maka sumangsane maksiat isun. Ja'ala dadiaken sapa Allah. Ja'ala dadiaken sapa niing isun uryanan hale wong kang budak. Uryana hale wong kang budak ranjang. Wa ummatu Muhammadin lan utawi nabi umate Nabi Muhammad. Wa ummatu Muhammadin lan utawi umate Nabi Muhammad iku yaksuna pada maksiat sapa ummatu Muhammad. Urotan hale budak urotan hale fayal bisu maka nganggoni fayal bisu maka sapa Allah fayal bisu maka nganggoni sapa Allah hum ing umat wasali satulan kang kapindo wasali satulan kang kapindo taka kang ping telu wasali satulan kang kaping telu lama aso itu sumangsane maksiat isun lama aso itu sumangsane maksiat isun farroko misahaken sapa Allah farroko misahaken sapa baini ing dalam antarane isun wa baina imroati lan ing dalam antarane bojo wa baina imroati lan antarane bojo isun wa ummatu Muhammadin lan utawi umate Nabi Muhammad iku yaksuna pada maksiat sapa ummatu Allah ing wala yufariku lan ora misahaken sapa Allah wala yufariku lan ora misahaken sapa bainahum ing dalam antarane umat Nabi Muhammad wa baina azwajihim lan ing dalam antarane piro-piro bojoe umat Muhammad warrabi'atu lan kang kaping 4 anni setuhun isun atau kanjen warrabi'atu lan utawi kang kaping 4 iku anni setuhun isun iku aso itu maksiat isun fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga fa akhraja maka metuaken sapa ni isun minha saking jannah minha saking jannah wa ummatu Muhammadin lan utawi umate Nabi Muhammad iku yaksuna pada maksiat sapa umatku Muhammad Allah ing Allah ta'ala ing Allah ta'ala kharijal jannati hale metu saking surga
Ya salah. Salah. Khorijal jannati ing dalam jabahe surga. Khorijal jannati ing dalam jabahe surga. fayudkhilu maka manjingaken. Fayudkhilu maka Anjing akan sopo Allah hum ing ummatu Muhammad fiha ing dalam suarga surga. iza tabu nalikane pada tobat sopo umat iza tabu nalikane pada tobat sopo ummatu Muhammad. Makola yang ke 27 dari bab 4 perkara. Itu ucapannya dari sahabat Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya seseorang ketika berdosa, ketika mempunyai dosa, Allah memberikan karunia 4 perkara kepada dirinya. Yang pertama, Allah tidak menghalangi kepadanya tentang masalah rizki. Ya, Allah tidak menghalangi seseorang hamba menghalangi rizkinya. Dan yang kedua, walayah jubuna anhu syihata, Allah tidak menghalangi kepadanya kesehatan badan. Dan Allah tidak menampakkan kepadanya dosa. Tidak menampakkan ciri bahwa dia telah melakukan dosa. Dan Allah tidak menyiksa kepadanya dengan waktu yang segera, waktu yang cepat, ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Ini kelebihan atau anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika seseorang melakukan dosa atau ketika orang mempunyai dosa, tidak terhalang rizkinya, tetap diberikan rizki. Dan yang kedua, Allah juga tidak menghalangi kesehatan, tidak menampakkan dosanya, dan juga tidak menyegerakan siksa. Begini ya, ini berkaitan dengan ucapan yang kemarin itu, Allah akan memberikan hujjah pada hari kiamat dengan 4 hujjah. Dengan 4 hujjah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Terus kan manusia itu ada karena sibuk dengan kekayaannya sehingga tidak ibadah. Ada yang karena sibuk atau karena menanggung sempitnya kehidupan, sedikitnya rizki sehingga tidak ibadah.
terus karena sibuknya mengurusi kekuasaan, juga tidak melaksanakan ibadah. Dan karena menanggung rasa sakit yang hebat sehingga tidak melakukan ibadah. Nah, ini empat perkara tadi: kekayaan, kemiskinan, kekuasaan, dan sakit itu mutlak milik Allah. Maksudnya mutlak diciptakan oleh Allah, dan itu mutlak diberikan kepada hamba. Ya, mutlak diberikan kepada hamba, kepada makhluk. Makanya tidak ada kaitannya dengan ibadah, karena ibadah itu sangkut pautnya dengan pengabdian, penyembahan seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan kekayaan yang diberikan oleh Allah, kemiskinan yang diberikan oleh Allah, penyakit yang diberikan oleh Allah, itu mutlak Allah yang memberi, dan mutlak itu sesuatu yang diberikan hanya kepada makhluk. Tidak dimiliki oleh Allah, tidak memiliki itu. Maksudnya tidak akan merasakan sakit, tidak miskin, dan tidak diberi sesuatu oleh yang lain. Makanya bagi seseorang di dalam melakukan ibadah itu hubungannya antara makhluk dengan Tuhannya, sedangkan penyakit dan lain sebagainya itu fitrah makhluk. Makanya empat perkara tadi tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah. Jadi kalau orang paham betul bahwa sakit itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk, kekayaan yang dimilikinya itu mutlak itu pemberian dari Allah, kemiskinan pun sama, itu juga pemberian dari Allah, ketentuan Allah, dan penyakit juga itu adalah ketentuan dan diberikan oleh Allah, maka tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maksudnya menghalangi dan tidaknya ibadah. Makanya bagi orang-orang yang sudah kuat imannya, segala sesuatu apapun yang menimpa dirinya tidak akan menghalangi dirinya untuk ibadah kepada Allah. Dan dia akan melihat, yang dilihat itu adalah Allah. Yang dilihat itu Allah, dan sesuatu yang ada pada dirinya itu pun diberikan oleh Allah. Apapun itu, walaupun itu kemiskinan. Makanya bagi orang yang sudah yakin kepada Allah itu, dia tidak akan melihat dirinya, tetapi yang dilihat adalah Allah. Jadi tidak akan melihat dirinya itu punya kekuasaan, tidak akan melihat dirinya itu punya harta, tidak akan melihat dirinya itu sakit, dan tidak akan melihat dirinya itu susah atau kesulitan dalam menjalani hidup. Sebab yang dilihat adalah Allah. Jadi yang dilihat Allah, dan melihat sesuatu yang ada pada dirinya pun akan dikembalikan kepada Allah. Maka tidak akan melihat dirinya. Ya. Orang yang para wali, orang-orang soleh itu hilang melihat dirinya. Yang dilihat hanya Allah. Makanya dalam makom tasawuf itu ada makom fana. Ya, makom fana. Dia sudah tidak melihat dirinya dan seakan-akan meniadakan dirinya. Yang ada itu hanya Allah. Banyak. Jadi keakuannya hilang. Jadi melihat dirinya tidak melihat. Dapat di dalam ibadah itu tidak pernah melihat dirinya.
yang dilihat itu hanyalah Allah. Contoh dalam beramal. Contoh dalam beramal sedekah atau memberikan pertolongan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, ilmu pengetahuan, ataupun apa saja yang diberikan oleh si orang soleh tadi, dia tidak akan melihat, apabila sedekah tidak akan melihat hikmah dari sedekah kepada dirinya. Kan sedekah itu hikmahnya menolak bala dan akan mendatangkan rizki dan akan mendapatkan pahala, akan dipuji oleh orang lain, akan dihormati oleh orang lain, dan lain sebagainya. Semua itu akan kembali ke saha? Kepada diri. Nah, hal-hal seperti itu sudah tidak dipikirkan. Yang penting dia melakukan sesuatu kepada orang lain. Sudah tidak memikirkan hikmah, manfaat apa dibalik dari amalan sedekah tadi. Nah, bagi orang yang seperti tadi, mau ada hikmahnya, mau tidak, mau dicela ataupun tidak, sedekahnya, perbuatan baiknya, mau dibenci ataupun tidak, dipuji ataupun tidak, dicela ataupun tidak, itu sudah ada tidak peduli. Ya, makanya para wali itu dicerca, dihina dan lain sebagainya, orang-orang soleh itu sudah tidak peduli, sudah tidak ada rasa sakit hati, sudah tidak terpengaruh oleh pujian, tidak terpengaruh oleh hinaan, karena sudah tidak melihat dirinya. Dia yang dilihat adalah Allah. Artinya, makanya kalau ingin segala sesuatu yang ada pada diri kita tidak menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah, jangan melihat diri sendiri. Yang dilihat itu adalah Allah. Nyata. Sekaya apapun akan sadar bahwa itu pemberian dari Allah. Sesusah apapun, tetap dalam kesusahan itu banyak pemberian Allah. Sebesar apapun kekuasaan seseorang, tetap itu kecil di mata kekuasaan Allah. Sesakit apapun penderitaan yang diderita, itu adalah takdir dari Allah. Maka kalau sudah cara berpikirnya seperti itu, semua apapun yang ada dalam diri seseorang tidak akan menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah di dalam masalah ibadah. Itu. Makanya salah satu tingkatan para wali itu, orang-orang soleh itu adalah sudah tidak melihat diri. Nantinya maka akan ada makom fana. Nah, para wali itu pasti mengalami makom itu, makom fana. Ya, orang masih susah ya. Ibadah supaya paling tidak mendapat pahala, paling tidak supaya rezekinya menjadi berkah kan gitu. Orang seperti itu mah berkah itu terus wae. Yang penting memberikan sesuatu kepada orang lain. Hartanya arek berkah itu terserah. Artinya sebab sudah tidak melihat dirinya. Ya, perbuatan dosa itu Allah tidak menghalangi, Allah memberikan rizki. Terus ketika kita berdosa, Allah juga tidak menghalangi sehatnya badan, dan Allah tidak menampakkan dosa, dan Allah tidak menyegerakan siksa. Dan itu adalah anugerah yang diberikan kepada makhluknya, supaya
makhluknya itu diberi kesempatan untuk bertaubat. Dan itu adalah sifat rahmannya, sifat kasih sayangnya. Terus selanjutnya ini ada ucapan dari Nabi Adam. Ada ucapan dari Nabi Adam, sesungguhnya Allah memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad dengan 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku. Ya. Allah memberikan pemberian dengan 4 kemuliaan yang Allah tidak memberikan kepadaku 4 kemuliaan itu. Yang pertama, diterimanya taubatku itu ketika aku ada di Mekah. Karena Mekah adalah tempat yang barokah, tempat yang dimuliakan. Sedangkan umat Nabi Muhammad di mana saja diterima tobatnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika bertobat di mana saja tetap diterima taubatnya. Yang kedua, aku itu berpakaian. Maka ketika aku bermaksiat, Allah menjadikan aku telanjang. Tadinya berpakaian. Ketika melakukan dosa, ketika melakukan maksiat kepada Allah, Allah menjadikan aku dalam keadaan telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, tetap saja punya baju, tetap saja diberikan pakaian. Yang ketiga, ketika aku bermaksiat, Allah memisahkan aku dengan istriku. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah, Allah tidak memisahkan antara mereka dengan istri-istrinya. Dan yang keempat, aku bermaksiat di dalam surga. Kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga. Aku maksiat di dalam surga. Kemudian Allah mengeluarkan aku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, tetapi Allah memasukkan ke dalam surga ketika bertaubat. Dan itu salah satu anugerahnya umat Nabi Muhammad. Nah, terus dilanjut bahwa ketika kita berdosa tetap diberikan rezeki, ketika kita berdosa tetap diberikan kesehatan, ketika kita bermaksiat tetap tidak ditampakkan dosanya. Ciri bahwa kita sudah melakukan dosa ini kan itu kan ciri. Nah, itu adalah satu pemberian dari Allah. Jadi Allah itu menutupi aib manusia. Jadi walaupun manusia itu berdosa, tetap selalu diberikan nikmat. Nah, karena seperti itu, maka manusia itu seharusnya sadar bahwa nikmat Allah itu tidak henti, baik dalam keadaan taat ataupun tidak.
sesi pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.